Selamat siang rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Gantt chart dapat digunakan secara efektif dalam project management, serta memberikan beberapa contoh bagaimana tool ini membantu dalam memantau progres dan memfasilitasi komunikasi dalam tim. So, apa itu Gantt chart? Secara umum, Gantt chart adalah sebuah diagram batang horizontal yang menampilkan jadwal proyek. Setiap aktivitas digambarkan sebagai bar sepanjang timeline, sehingga kita dapat melihat kapan aktivitas dimulai, berapa lama berlangsung, serta kapan berakhir. Chart ini sangat populer karena visualisasinya yang sederhana namun informatif, membuat semua anggota tim mudah memahami alur pekerjaan. So, untuk menggunakan chart ini secara efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan semua aktivitas yang tercantum berasal dari work breakdown structure sehingga tidak ada pekerjaan yang terlewat. Kedua, tentukan urutan atau dependensi antar aktivitas. Misalnya aktivitas B baru bisa dimulai setelah A selesai. Ketiga, gunakan chart sebagai baseline. Lalu secara berkala update sesuai progres nyata agar terlihat deviasi antara rencana dengan kenyataan. Dan terakhir, manfaatkan fitur sederhana seperti milestone, critical path, atau resource allocation untuk analisis lebih mendalam. Contoh penerapannya dalam proyek pengembangan aplikasi, chart ini bisa menunjukkan urutan aktivitas mulai dari analisis kebutuhan, desain, coding hingga pengujian. Tim dapat melihat dengan jelas bahwa coding tidak boleh dimulai sebelum desain selesai. Contoh lainnya pada project event. Gantt chart memvisualisasikan pekerjaan seperti booking venue, promosi, persiapan logistik, atau eksekusi acara. Dengan begitu, panitia tahu kapan aktivitas harus berjalan paralel dan kapan harus menunggu aktivitas lain selesai. Selain itu, dalam proyek berjalan, chart membantu memantau progres. Misalnya jika aktivitas coding sudah 70% selesai tetapi timeline menunjukkan seharusnya 90%, maka proyek manajer bisa segera melakukan evaluasi dan tindakan korektif. Dalam hal komunikasi, chart ini sangat bermanfaat untuk menyampaikan status kepada stakeholder. Dengan satu tampilan visual semua orang bisa langsung melihat posisi proyek, aktivitas mana yang on track, mana yang tertunda, dan apa dampaknya terhadap deadline keseluruhan. So, kesimpulannya, chart ini bukan hanya alat untuk menjadwalkan aktivitas, tetapi juga media komunikasi dan kontrol proyek yang efektif. Dengan visualisasi sederhana, ia membantu tim bekerja lebih terarah, stakeholder lebih mudah memahami status, dan project manager lebih cepat mengambil keputusan. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya.